Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi seorang remaja yang bernama Enrico, salah satu yang kini dieluk-elukan oleh netizen sebagai anak yang cerdas dalam menjawab. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang sama atau adalah Tuhan yang berbeda? Jawaban singkatnya adalah jelas itu adalah Tuhan yang berbeda. Jadi lagu yang bilang Tuhan memang satu, kita yang berbeda, itu nggak teologis banget. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Tuhan kita, orang Kristen dan orang Islam, itu bisa berbeda? Pertama-tama, sebelum kita lanjut, sebenarnya Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen bisa saja sama. Kalau saja teman-teman Muslim kita hanya menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan sebagainya, yaitu nabi-nabi dan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama, jelas bisa saja kita menyembah Tuhan yang sama, seperti orang Yahudi dan kita sebagai orang Kristen. Tapi masalahnya, teman-teman Muslim kan juga percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan disinilah letak perbedaan kita. Loh, kok bisa Nabi Muhammad membawa perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman Muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad, sedangkan kita orang Kristen tidak percaya dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad karena mereka percaya Muhammad adalah Nabi. Sedangkan kita orang Kristen nggak percaya Muhammad adalah Nabi. Meskipun kalau kita lihat ya di dalam Islam sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan atau diramalkan kedatangannya oleh Yesus Kristus. Jadi dalam Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang meneruskan jalur para Nabi. Mulai dari Musa, Ibrahim, Isa, dan kemudian Muhammad. Tetapi pada faktanya di dalam Alkitab kita, di dalam sumber-sumber sejarah Kristen, gak ada satu kata pun atau satu kalimat pun yang memuat nama Muhammad atau Ahmad. Artinya jelas dengan tidak ada nubuatannya di dalam Alkitab, kita nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan kalau nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita nggak percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disitulah letak perbedaan kita antara orang Islam dan orang Kristen. Setelah melihat dan mendengar penjelasan dari saudara Enrico, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata begitu? Baik, mari kita ulas satu persatu. Ketika Enrico mengatakan bahwa Tuhan dalam Islam itu berbeda dengan Tuhan Kristen, karena umat Islam percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga umat Islam mempercayai Tuhan yang diserukan Nabi Muhammad, dan umat Kristen tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami juga tidak mempercayai Tuhan Nabi Muhammad. Bisa saja Tuhan kita itu sama, jika Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah Ibrahim, Yakub, Musa, Daud, seperti Tuhan Yahudi dan Kristen. Kira-kira seperti itulah jawaban dari Enrico ya. Jika alasannya seperti itu dan Anda beranggapan itu tidak akademis dan hanya berdasarkan teologis yang menganggap bahwa Tuhan Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama, saya katakan bahwa Andalah yang tidak akademis dalam menyimpulkan sesuatu. Perhatikan ayat berikut. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya." Berikutnya, Al-Baqarah ayat 140 yang berbunyi, "Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, masihkah Anda mau mengatakan kalau Tuhan kita berbeda? Ini adalah alasan Anda sendiri loh. Dan Al-Quran menjawab itu, bahwa Nabi Muhammad menyembah Allah yang disembah Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Isa. Akan sangat fatal dan bisa menjadi bumerang untuk Anda sendiri dengan alasan seperti itu. Kenapa? Karena umat Kristen malah menyembah Yesus yang harusnya Tuhannya Yesuslah yang harus Anda sembah. Coba Anda tanya kepada Yahudi, jika Anda beranggapan bahwa Tuhan Yahudi sama dengan Kristen, apakah mereka menyembah Yesus? Bisa keluar 9 ekor kurama Yahudi kalau Yesus mereka anggap Tuhan. Atau Anda tanyakan ke pemeluk agama Yahudi, apakah mereka percaya bahwa Tuhan mereka datang ke dunia dalam bentuk manusia lalu disalib? Bahkan untuk mempercayai Yesus sebagai Rasul Allah saja, mereka enggan. Konsep ketuhanan antara Yahudi dan Islam ini pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menolak Trinitas. Ini saya jawabnya singkat-singkat saja ya. Jika mau diulas nanti Dik Enrico malah lemes lagi. Jadi saya jawab sesuai dengan penjelasannya saja. Oke, berikutnya Al-Quran Surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.'" Dari ayat tersebut tentang nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab, Enrico mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad dinubuatkan dalam kitab-kitab Allah terdahulu, kenapa tidak ada kita jumpai nama Ahmad atau Muhammad dalam Alkitab? Jika tolak ukur Dik Enrico hanya dari adanya nama dalam kitab yang menubuatkan, sekali lagi akan menjadi pandangan yang keliru dan akan menjadi bumerang lagi bagi Anda. Kenapa? Sekarang begini, jika tolak ukur Anda seperti itu, saya pun bisa mengatakan bahwa dalam Taurat tidak ada nama Yesus juga. Silahkan Anda cari. Artinya apa? Artinya dalam hal nubuatan ini, mencantumkan nama itu bukanlah tolak ukur prioritasnya, tetapi yang diperlihatkan atau dikabarkan adalah kisi-kisi atau tanda-tanda, istilah atau julukan, sifat atau ciri-ciri fisik yang melekat pada orang yang dinubuatkan yang mengacu kepada klaim tersebut. Sangat banyak nubuatan yang mengacu kepada Nabi Muhammad dalam Alkitab, seperti dalam Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Yohanes 16 ayat 12 sampai 14, Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16, Yesaya 21 ayat 13 sampai 17, Ulangan 33 ayat 2 dan lain-lain. Nah, masalah Kristen menolak kalau nubuatan itu adalah Nabi Muhammad, Yahudi menolak klaim Yesus dalam Taurat, Islam mengklaim bahwa itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Semua ini hanya masalah teologi atau keyakinan masing-masing. Bagaimana pembuktian kebenarannya masing-masing? Tentu harus ada pembahasan, ditelaah, dikaji, sumber-sumber valid, dan lain sebagainya. Jadi perlu hati-hati dalam mengklaim dan memakai tolak ukur atau sudut pandang karena bisa berakibat fatal bagi diri Anda dan keyakinan Anda sendiri. Lanjut. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaannya. Kenapa Injil harus dituliskan di dalam bahasa Yunani? Seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa Injil itu bukan kitab yang turun dari langit, tapi kitab yang dituliskan oleh Rasulul Masih atau Rasul-Rasul Kristus. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menuliskan kitab mereka dalam apa? Di dalam bahasa Yunani. Tapi sekali lagi, kenapa bahasa Yunani? Bahasa Yunani pada saat itu teman-teman menduduki bahasa lingua franca atau bahasa internasional pada saat itu. Kalau sekarang kan bahasa Inggris. Dulu itu bahasa Yunani menduduki sebagai bahasa internasional. Nah, berhubung orang Kristen pada saat itu sudah menyebar luas di luar Israel, bahkan ada orang-orang Yahudi yang di luar Israel yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa percakapan mereka. Karena kekristenan sudah menyebar luas, akhirnya rasul-rasul Kristus ini menuliskan di dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau mereka yang tidak berbahasa Aram, tidak berbahasa Ibrani. Karena kabar baik atau al-khabar thaib yang tadi, kabar tentang Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, ini perlu disampaikan bukan cuma untuk orang Ibrani,
bukan cuma untuk orang Aramaik, tetapi untuk segala bangsa. Ingat kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya mulai dari orang-orang yang di luar Israel, orang-orang yang di Korintus, orang-orang yang ada di Efesus yang tidak berbahasa Ibrani, itu akhirnya bisa untuk memahami tentang kabar baik dari Yesus Kristus itu sendiri. Itulah alasan kenapa Injil dituliskan di dalam bahasa Yunani, supaya bisa menjangkau banyak orang. Berikutnya, Enrico menjelaskan mengapa Bible memakai bahasa Yunani padahal Yesus bukan orang Yunani. Karena di zaman itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional dan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa kaumnya, yakni bahasa Ibrani, tanpa dikurangi atau ditambahkan. Begitupun dengan Nabi Muhammad menyampaikan firman atau wahyu Tuhan kepada umatnya, yakni bahasa Arab, tanpa mengurangi dan menambahkan. Terbukti jujur dan apa adanya, karena bahasa mereka mudah dipahami dan ditangkap oleh kaumnya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." Nah, bagaimana dengan Yesus? Saya kutip dulu beberapa ayat dalam Bible yang menunjukkan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel saja, bukan untuk segala bangsa. Nah, ini terdapat dalam Matius 10 ayat 5-6 yang berbunyi, "Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus, dan beliau berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.'" Berikutnya Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka atau Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Berikutnya Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Berikutnya Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, apakah ayat-ayat tersebut harus direvisi lagi ya? Biar sesuai dengan kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa. Sekarang begini, jika para penulis kitab ini sengaja menuliskan Bible dalam bahasa Yunani yang bukan bahasa asli Yesus, dengan alasan karena bahasa Yunani adalah lingua franca saat itu, saya tanya dulu, apakah para penulis kitab ini yang menerjemahkan bahasa ajaran Yesus ke bahasa Yunani tidak akan menimbulkan resiko terdistorsi? Apakah Anda bisa menjamin hal itu? Jelas ini akan berakibat fatal dari penulis kitab yang memang sudah menerjemahkan bahasa Yesus ke bahasa Yunani, terus dari Yunani diterjemahkan lagi ke bahasa daerah masing-masing, alias terjemahan diterjemahkan lagi. Kalau para penulis sebagai penerjemah kemudian mengajarkan kepada orang-orang di luar Bani Israel, ini akan sangat memungkinkan terjadinya pendistorsian multitafsir terhadap ayat. Anda bisa menjamin bahwa hal itu tidak terjadi. Makanya kan sekarang ayat-ayat dalam kitab Anda masih menjadi polemik. Baik itu dalam tafsir yang tidak memiliki dasar metode pentafsiran, problem autor, teks, substansi, dan lain sebagainya. Kalau orang yang berpikiran lurus, tentu bahasa Yesuslah yang harus diikuti untuk dijadikan acuan. Dengan kata lain, bangsa di luar Israel lah yang harus mengikuti bahasa aslinya. Bukan dibalik, Bible yang harus mengikuti bahasa mereka, karena kultur atau budaya masing-masing pasti berbeda. Sangat miris ketika mendengar Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Aram, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Yunani, di mana umat Kristen kebanyakan berpatokan pada bahasa terjemahan kitab, yakni Yunani. Karena saking kebingungannya, ketika dihadapkan oleh sebuah kondisi, mereka membawa bahasa Ibrani, bahkan kadang digabung mengambil acuan dari Ibrani plus Yunani, tergantung sikon yang ada. Ini kan konyol. Saya kasih analogi sederhana begini. Pada satu buku ada kalimat I'm a farmer. Lalu di hadapan publik, saya terjemahkan, saya seorang petani. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka yang otaknya lurus menganggap bahwa itu hanya terjemahan dari buku. Mereka yang otaknya zigzag, maka secara lugu menganggap bahwa saya adalah seorang petani. Paham nggak? Dan itulah fakta yang terjadi pada umat-umat yang terjemahan. Berbeda dengan Islam.
Al-Quran diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh negara, tapi tetap acuan umat Islam seluruhnya adalah bahasa Arab, diterjemahkan dan ditafsir sesuai konteks budaya Arab saat itu. Jadi tidak dibalik, Al-Quran yang mengikuti budaya bahasa masing-masing negara, tapi merekalah yang harus berpatokan kepada budaya dan bahasa Al-Quran. Oke, lanjut lagi. Membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Apakah Alkitab kita, Injil kita, sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi? Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip. Berikutnya masalah Bible yang sering direvisi, dan Enrico mengkompernya dengan terjemahan Al-Quran yang direvisi juga. Nah, apakah dari compare yang disodorkannya tentang revisi Bible dan Al-Quran sama? Saya katakan itu berbeda. Walaupun terjemahan dalam Al-Quran direvisi, tetap dia memiliki acuan atau patokan, yakni bahasa aslinya. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang dianggap telah direvisi terjemahannya. Kata qawamun dalam surat An-Nisa ayat 34 yang diartikan pemimpin, ini terjemahan tahun 1990. Sebagai pelindung, ini edisi penyempurnaan 2002. Sebagai penanggung jawab, edisi penyempurnaan 2019. Perlu diketahui bahwa konteks An-Nisa ayat 34 itu berbicara tentang konteks kedudukan kaum laki-laki, dalam hal ini suami terhadap istri. Nah, apakah dengan perubahan terjemahan dalam Al-Quran akan menimbulkan makna yang berbeda? Jelas tidak. Apakah suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya? Jelas iya. Apakah suami adalah seorang pelindung bagi keluarganya? Jelas iya. Apakah suami adalah seorang penanggung jawab dalam keluarganya? Jelas iya juga. Kata berbeda tetapi memiliki makna yang saling melengkapi. Peran suami kepada istri atau keluarganya adalah sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pembimbing, dan lain sebagainya. Makanya bahasa Al-Quran itu sangat indah dan Anda sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang itu. Lagian yang menjadi patokan adalah bahasa aslinya, bukan terjemahannya. Coba Anda lihat tafsir tentang An-Nisa ayat 34 ini. Di situ akan terlihat beberapa arti kata qawamun dalam hal peran suami terhadap istrinya. Nah, sekarang coba kita lihat versi revisi terjemahan Bible yang tidak memiliki bahasa asli sebagai acuan. Contoh, babi diganti babi hutan.
Ini dalam Imamat 11:7 ya. Terjemahan Lai tahun 1960 menyebutkan babi. Kemudian terjemahan Lai tahun 1999 menyebutkan babi hutan. Nah, jadi tahun 1960 Alkitab telah mengharamkan semua babi untuk dikonsumsi oleh orang Kristen. Tapi sejak tahun 1999 yang menjadi haram hanya babi hutan. Jadi, perevisian ini akan mengubah makna dan hukum yang berlaku di dalamnya. Coba perhatikan ayat tersebut setelah dirubah. Apakah babi haram? Tidak. Apakah babi hutan haram? Ya. Nah, disinilah perbedaan yang sangat mencolok dari revisi penterjemahan Bible yang amburadul. Saya bisa memberi contoh seharian buat Dick Enrico sampai kelenger tentang distorsi penerjemahan dari terjemahan ini. Sudah tidak memiliki acuan atau patokan bahasa asli kitab, pakai terjemahan, malah terjemahannya diterjemahkan lagi, mengikuti kultur atau budaya negara masing-masing. Kalau Bible bisa ngomong, mungkin dia udah teriak-teriak dan salto kiri kanan melihat nasibnya seperti itu. Apalagi perkembangan bahasa yang terus-menerus berkembang. Anda mengakui bahwa Alkitab dengan direvisi tidak akan berubah karena memiliki sangat banyak manuskrip. Sekarang saya tanya, manuskrip mana yang memuat Imamat 11 ayat 7 tentang perubahan babi menjadi babi hutan? Metode apa serta penafsiran apa yang dipakai untuk merubah sebuah perintah syariat Tuhan? Coba jawab itu untuk membuktikan omongan Anda. Lanjut lagi ya. Beberapa hari yang lalu, aku diskusi bareng teman muslimku. Dia bilang begini, "Bro, di dalam Injilmu kan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 2 Injil yang ditulis langsung oleh murid Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Sedangkan yang lainnya, Markus dan Lukas, tidak ditulis oleh murid Yesus yang pernah bertemu dengan Yesus secara langsung." Aku tersenyum dan ya namanya orang juga belum belajar ya, jadi aku nggak boleh menghakimi. Jadi aku katakan ke dia begini, "Siapa bro yang bilang sama kamu bahwa Markus dan Lukas tidak pernah ketemu Yesus secara langsung?" Kemudian dia bilang begini, "Loh, bukannya faktanya Markus dan Lukas nggak pernah ketemu dengan Yesus secara langsung?" Aku bilang ke dia bahwa itu adalah hoax. Pada faktanya, baik Markus maupun Lukas jelas pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Jawaban singkatnya adalah Markus dan Lukas jelas pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Yesus sendiri tidak hanya memiliki 12 murid pada saat itu. Dia juga memiliki 70 murid yang diutus dua-dua mendahuluinya. Di mana hal tersebut bisa kita lihat di dalam Alkitab Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Dikatakan pada ayat pertama begini, "Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya." Kemudian ayat yang kedua dan seterusnya berisi tentang sabda dari Kristus mengenai tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit dan selanjutnya. Tapi inti dari Lukas pasal 10 ini berkata bahwa Yesus itu punya murid yang lain selain 12 murid yang dipilihnya, yaitu 70 murid Yesus. Nah, dari ke-70 murid Yesus inilah kita bisa menemukan Markus dan Lukas. Tapi, dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Kita bisa mengetahuinya dari sini. Nah, ini adalah catatan dari seorang bapak gereja namanya Hippolytus. Siapa Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Dan Polikarpus itu muridnya Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes murid kesayangan dari Yesus Kristus. Berikutnya soal keempat penulis kitab yang merupakan murid-murid Yesus dan pernah bertemu langsung dengan Yesus. Katanya sih, dalam penjelasannya Enrico menunjukkan bahwa keempat penulis kitab yaitu Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus sendiri memiliki 70 murid yang ditunjuk dan diutus langsung oleh Yesus. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan hal itu. Saya fokus ke murid Yesus yang 4 tersebut ya. Pertanyaannya, jika keempat penulis kitab ini adalah murid-murid Yesus yang bertemu secara langsung oleh Yesus, apakah Yesus yang menunjuk mereka berempat secara langsung untuk menuliskan kitab, atau itu hanya berdasar atas inisiatif keempat murid ini tanpa ada perintah dari Yesus? Siapa yang mengkonfirmasi kebenaran keempat kitab Injil ini yang ditulis oleh Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes adalah benar-benar sesuai dengan yang dimaksud Yesus?
Apakah Yesus sendiri, Superman atau Batman? Satu-satunya jawaban mainstream dari apologet kelas pasar kaget adalah kebenaran tulisan tersebut dikonfirmasi dan dilandasi campur tangan Roh Kudus. Benar apa betul? Jika jawaban ini yang disodorkan oleh Dick Enrico, maka marilah kita luangkan waktu sebentar untuk tertawa berjamaah. Entahlah, sebagai apologet tentu sangat banyak yang membuat di otak dan pikiran saya menimbulkan banyak pertanyaan. Karena tidak adanya kejelasan sama sekali alias ambigu. Dan saran saya untuk adik Enrico ditambah lagi belajarnya ya. Pemahamannya dalam memahami sesuatu, apalagi itu terkait dengan keyakinan Anda. Saran terbaik dari Esa, jika ingin mempelajari masalah agama, teologi, dan berkeinginan menjadi akademisi di bidang ini, letakkan dulu fanatisme terhadap keyakinan agamamu. Perbanyak literatur dari berbagai sumber baik intern maupun ekstern. Sadar atau tidak, jika Anda dihadapkan dengan forum diskusi atau suatu keadaan di mana Anda harus menjelaskan tentang keyakinan Anda sebagai bukti kebenaran, dan Anda paksakan model jawaban Anda seperti itu dalam video-video Anda ini, yakinlah semua jawaban penjelasan Anda akan menghajar diri Anda sendiri, serta mempermalukan komunitas Anda. Saya rasa cukup karena durasi juga udah lumayan. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kesaksian kafir bodoh itu sering mengatakan bahwa dia bertemu Tuhan saat dirinya terluka. Yang Esa pikir, itu Tuhan apa Hansaplas sih? Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.